Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat koridor, dan hari ini sahabat Bang Junet juga. Ya, hari ini teman-teman kita sengaja berkunjung ke markas besar Apersi ya di gedung MTH Square. Kita langsung membuat hari ini syuting di channelnya Bang Junet ya. Pasti udah banyak juga yang tahu. Nah, kolaborasi kita nih hari ini. Kita langsung dengan Ketua Umum Apersi, Pak Junaidi Abdillah, kemudian ada Pak Erwin Fahmi, ya. Pak Erwin Fahmi ini akademisi Kaprodi dari S2, ya, MPWK. Pengembangan Kota dan Real Estate. Di Universitas Tarumanegara. Yes. Ya. Kadang-kadang ada teman juga Pak Erwin ada yang tanya, Pak Indra, Bang itu MPWK itu apa? Nah mungkin nanti Pak Erwin kasih tahu. Kalau saya cerita mungkin lebih cerita ini mungkin ya. Oke. Tema kita hari ini adalah, ini ada yang menarik ya, ini jelang pelantikan pemerintahan baru Prabowo Gibran, ya, presiden dan wakil presiden terpilih, ya. Yes. Salah satu programnya, dan ini terkait langsung dengan kita ya, stakeholder perumahan, adalah program 3 juta rumah. Kalau sebelumnya Pak Jokowi punya program 1 juta rumah, sekarang pemerintahan baru punya program 3 juta rumah. Nah, hari ini kita ingin tahu bagaimana sih kesiapan mungkin dari Apersi terutama nih pada hari ini untuk bisa mensukseskan program itu. Kemudian dari Pak Erwin kita ingin tahu juga kira-kira ini kan hal yang baru. Kalau dulu 1 juta, sekarang 3 juta. 3 juta itu terbagi di perkotaan, di pedesaan, sama di pesisir. Yeah. Nah, mungkin di perkotaan udah jalan selama ini, ya udah teman-teman udah nggak inilah gitu kan. Tapi di pedesaan dengan di pesisir ini yang perlu agak sedikit kita diskusiin nih. Yeah. Seperti apa sih nanti? Karena karakter beda nih pasti. Apakah tetap rumah deret juga, ya? Padahal di pedesaan itu rumahnya kecil nggak apa-apa, tapi tanahnya luas, bisa ditanamin, bisa ada kebun atau ada apa hewan ternak segala macam. Oke, biar kita bisa langsung ya ke topik kita pada pagi hari ini. Pertama mungkin saya ingin sedikit gambaran dari Pak Junaidi Abdillah ya, sebagai Ketua Umum, Komandan Apersi yang anggotanya sekarang 3.000 lebih ya. 3.200. 3.200 seluruh Indonesia, dan September ini mau ulang tahun. Ke-26. Wah, ini 26 udah lagi seksi-seksinya tuh, cantik-cantiknya tuh, ya kan? Nah, kita ingin tahu Pak Ketum, Pak Junaidi, bagaimana melihat program 3 juta rumah ini, ya, terutama dari lokasi yang tadi pesisir dan desa, terus bagaimana Apersi mengantisipasi program ini untuk bisa berjalan sesuai dengan target? Ya. Silakan. Jadi Apersi sendiri tadinya itu pesimis untuk melaksanakan tentang program 3 juta rumah. Oh ya. Yeah. Tapi setelah Apersi itu ikut membahas terkait 3 juta rumah, loh ini sepertinya timbul optimis baru dan energi baru. Ini bisa gaspol. Ya. Menurut kita berpandangan 3 juta rumah itu memang salah satu mengatasi backlog. Nah, backlog yang ada itu kan 12,7 juta. Nah, angka kelahiran setiap tahun 800 ribu kelahiran. Yeah. Nah, ini artinya maksud saya bukan kelahiran, rumah tangga baru. Yeah. 800 ribu rumah tangga baru. Nah, ini kan tentunya kalau tidak ada program 3 juta yang dijalankan oleh pemerintah yang akan datang, ini tidak akan terkejar, maka backlog akan bertambah terus. Nah, ini suatu terobosan ketika pemerintah akan membangun 3 juta rumah dengan daerah pedesaan lebih diutamakan, ya kan? Artinya kalau perkotaan ini secara pengalaman dan lain sebagainya sudah berjalan dengan seperti yang sekarang ini. Nah, untuk pedesaan ini hal-hal penting karena di pedesaan itu lebih banyak masyarakat yang notabene adalah masyarakat yang kelas bawah. Nah, kelas bawah ini kan tentunya perlu kehadiran pemerintah dari sisi bagaimana mensuplai rumah yang memang untuk housing sosialnya dan bagaimana mensuplai rumah untuk masyarakat yang
desil penghasilan antara 1 sampai 3 juta, ya kan? Kalau 3 juta ke atas mungkin itu desil untuk masyarakat perkotaan. Artinya ya itu fungsi subsidi yang nanti diberikan pemerintah. Dari subsidi desil 1 sampai 0 sampai 1 itu housing sosial tadi, terus yang 1 sampai 3 itu KPR bersubsidi dengan rumah di bawah harga 100 juta. Nah itu kita coba punya konsep sebenarnya kita di bawah 100 juta, baik itu 70, sehingga angsuran yang diberikan kepada petani, nelayan itu berkisar kurang lebih 300-an ribu. Artinya ini kajian kita coba nanti bisa kita kolaborasikan dengan apa yang diinginkan pemerintah. Intinya dari daya angsur itu yang paling penting, kemampuan angsur masyarakat di pedesaan. Nah, banyak masyarakat pedesaan. Tadi asumsinya versi berapa? Harga jual 100 juta ke bawah. Oh, oke. Ya, dengan pola suku bunga KPR kurang lebih 4%, polanya channeling. Channeling ini bisa dilaksanakan. Tapi kalau existing tidak bisa. Nah, nanti sharingnya pemerintah itu berapa persen dan untuk konsumen berapa persen. Intinya terbebani konsumen kurang lebih 300-an ribu per bulan angsuran. Artinya untuk masyarakat desa bisa. Masyarakat nelayan dan masyarakat petani. Nah, ini juga ada kendala lagi bahwa masyarakat desa, petani itu adalah masyarakat yang pastinya tidak bankable. Betul. Ya, dan non fixed income. Nah, ini yang Apersi juga punya konsep, nanti kita lanjutkan. Oke. Gitu. Walaupun mungkin penghasilan masyarakat desa kadang-kadang juga lebih tinggi juga dari panen-panen mereka itu. Makanya kalau diperhatikan hanya sekedar yang rumah sosialnya saja. Nah, bagaimana yang rumah yang punya penghasilan 1 sampai 3 juta itu kan ada juga di desa. Nah, itu juga diakomodir, harus diakomodir. Jangan sampai kita konsentrasinya terhadap MBR yang selama ini 6 juta, gaji maksimal 6 juta atau 8 juta yang udah berkeluarga. Nah, sementara yang ini enggak terurus. Ini justru masyarakat ini yang tidak terurus. Jadi yang tidak terurus itu penghasilan 1 sampai 3 dan penghasilan 8 sampai 15. Itu sebenarnya masyarakat yang perlu subsidi. Selama ini yang diberikan subsidi hanya masyarakat yang desilnya dari maksimal 6 juta dan 8 juta untuk yang sudah berkeluarga. Nah, jadi porsinya itu perkotaan 1 juta, pedesaan 1 juta ya? Ya, jadi kemudian pesisir 1 juta. Ya, jadi gini, kalau kita asumsikan itu pedesaan sama pesisir kan sama saja. Ya, sama-sama sama ya. Ya, artinya kita memang konsentrasi di perkotaan itu kan lebih banyak, pasti untuk perumahan, kebutuhan rumah dan perekonomian bergeraknya kan di sana, Pak. Nah, di pedesaan yang pasti seperti program Bapak Prabowo itu dengan 25 unit rumah per desa. Nah, itu saya yakin Apersi bisa. Dan Apersi sebenarnya untuk hal-hal demikian bukan asing lagi, karena apa? Memang fokusnya Apersi adalah rumah untuk masyarakat MBR. Artinya sudah tahu persis bagaimana di pedesaan. Ya, bagaimana rumah di perkotaan, paham benar Apersi. Jadi memang kalau ini program 1 juta rumah untuk rumah pedesaan dan pesisir, Apersi siap melakukan itu. Dan bahkan kita juga siap ada kajian-kajian yang untuk mensupport MBR di pedesaan. Tapi tadi solusi untuk bankable tadi apa? Jadi gini. Dari Apersi. Ekosistem perumahan itu kan bermacam-macam. Ada PUPR, ada Pemda, artinya Depdagri, pertanahan dan lain sebagainya. Nah, Apersi di situ mengusulkan adanya ekosistem baru. Ekosistem baru itu siapa? Ya koperasi, ya BUMDes. Nah, kita mau menciptakan di desa ini supaya kesejahteraan masyarakat desa, timbul pengusaha-pengusaha baru di desa. Ya, dan pengusaha-pengusaha baru, katakanlah UMKM, itu kan lebih cenderung cocoknya ke Apersi. Makanya kita semangat di situ. Ya kan? Artinya begini, masyarakat non-fixed income, non-bankable, ya kita libatkan dengan koperasi sebagai avalisnya. Ya kan? Sebagai penjaminnya. Tapi koperasi pun tidak
asal koperasi ya. Dan ini juga bisa lintas antar desa. Andai kata koperasi desa ini belum siap, maka desa sebelah yang bisa membantu itu. Intinya kita ingin menghidupkan perekonomian di desa melalui perumahan, dan pengembangnya adalah orang-orang desa. Gitu. Oh, artinya nanti Apersi akan bina di setiap desa? Sebagai konsultannya di setiap desa. Oke, menarik. Nanti kita kerjasamanya dengan masyarakat desa, dan kita akan katakanlah sebagai konsultannya, pendampingnya. Jangan sampai selama ini kan kita konotasi bahwa rumah MBR itu asal bangun, ya kan, rumah yang tidak layak huni, layak fungsi. Nah itu jangan sampai ini isu ini jadi di blow up sepertinya positif. Nah untuk Apersi ini kepingin pendampingan terhadap teman-teman yang nantinya jadi pengembang di desa-desa itu. Bagaimana membangun rumah yang layak huni, layak fungsi, dari sisi kesehatan dan lain sebagainya. Itulah kita akan melakukan itu. Artinya Apersi nanti akan mendidik anggota-anggota baru yang terjun ke rumah pedesaan. Oke. Ya, tapi tidak masuk pada rumah yang murni tanggung jawab pemerintah ya, kayak rumah rumah tidak layak huni. Nah, itu kan tanggung jawab pemerintah. Nah, bedah rumah atau untuk masyarakat betul-betul tidak mampu, itu kan fungsi pemerintah yang hadir. Ini rumah baru ya. Rumah baru. Nah, kalau ini kan betul-betul rumah masyarakat yang mempunyai desil sampai 1 sampai 3 ini belum terakomodir. Oke. Ini penjelasan Pak Jun, Ketum banyak mancing pertanyaan baru nih. Tadi sebut BUMDes, terus ke bawah juga akan ada anggota-anggota Apersi yang turun gitu kan. Karena desa ini ada 75.000 desa, kalau kali 25 per desa aja unit nih. Berapa banyak gitu kan. Tapi saya pengen tahu juga dari sisi akademisi nih Pak. Gimana program ini menurut Pak Erwin? Apakah memang mungkin dilaksanakan dari sisi SDM ya? Gimana Pak Erwin? Baik, makasih Pak Indra. Saya kira yang pertama kita harus memberikan apresiasi terhadap program ini, karena sejak isu perumahan rakyat digaungkan sejak tahun 1850 melalui Kongres Perumahan waktu itu, ada pidato terkenal Bung Hatta di situ. Belum pernah saya kira ada program dalam skala semasif ini di pedesaan. Selalu fokus kita selama ini terutama di perkotaan. Kita merasa memang grafitinya pusat persoalannya ada di kota. Seperti istilah Pak Jun tadi sebagai mesin ekonomi dan sebagainya. Nah, ketika program ini dijalankan di kawasan pedesaan, saya kira kita harus mulai belajar dimensi tantangan yang kita akan hadapi di pedesaan. Salah satu yang menurut hemat saya mencolok di situ adalah soal kemiskinan. Daya beli tadi ya? Bukan hanya daya beli, macam-macam itu implikasinya. Tapi saya ingin jelaskan dulu. Kemiskinan di pedesaan lebih parah dari kemiskinan di perkotaan. Bahkan kalau dilihat indeks keparahan kemiskinannya, dia hampir 2 kali lebih buruk daripada Jakarta, daripada kota. Jadi rata itu ya? Ya memang tidak, karena pasti grafiknya beda. Tapi secara makro orang melihatnya begitu. Dan indeks keparahan kemiskinan di pedesaan 2 kali lebih buruk. Dari segi jumlah juga saya kira 1,5 kali lebih banyak daripada di perkotaan. Jadi ini akan punya implikasi terhadap bagaimana program ini didesain. Tentu seperti juga disinggung Pak Junaidi tadi, ini dugaan saya tidak sepenuhnya rumah untuk diangsur sepenuhnya seperti rumah komersial atau rumah subsidi yang sekarang berjalan. Dugaan saya salah satu titik berat penting dari program ini nanti adalah ada perbaikan rumah, menjadi rumah yang layak huni. Karena saya kira salah satu persoalan terbesar perumahan di pedesaan bukan orang nggak punya atap, bukan orang nggak punya rumah, tapi adalah rumah tidak layak huni. Nah, tentu kemudian pertanyaan berikutnya adalah
tidak layak huni dengan kriteria seperti apa. Iya. Kalau kita mau perbaiki dia menjadi layak huni seperti apa. Iya. Nah, menurut hemat saya di situ kita juga akan harus mendefinisikan, merumuskan dengan lebih jelas lagi ukuran-ukurannya. Ya, entah rumah sehat, entah apa, karena tentu tidak bisa di-standardize. Iya. Tidak bisa standardize karena karakter di pedesaan beda. karakternya beda, ketersediaan bahan dan bahan bangunan dan sebagainya berbeda dan sebagainya. Bahkan di Aceh saja, saya terlibat 4,5 tahun di rekonstruksi pasca bencana di Aceh. Bahkan di Aceh yang satu provinsi saja, kita membangun sampai sekitar 120.000 rumah. Itu masing-masing daerah ada perbedaannya. Baik karena yang bangunnya, lembaga yang bangunnya beda, maupun karena ya tadi mencoba mengakomodir kultur lokal. Ya. Nah, tapi saya ingin perjelas lagi sedikit lebih jauh tentang tantangan yang mungkin kita hadapi. Yang saya maksud tantangan itu adalah persoalannya bukan hanya kemiskinan, tapi juga persoalan perumahan di pedesaan sangat terkait dengan residu berbagai persoalan lainnya. Contoh, soal migrasi misalnya. Penelitian saya di pedalaman Jambi, penelitian saya di Sumbawa, Pulau Sumbawa, menunjukkan bahwa migrasi antar kabupaten dan antar pulau itu tinggi sekali. Antar desa, antar kabupaten, antar pulau. Itu tinggi sekali. Nah, pertanyaannya, eligible nggak orang ini? Gimana kita merumuskan eligibilitasnya? Ya, menurut hemat saya itu juga akan... Kenapa mereka pindah, Pak Ero? Pekerjaan. Jadi saya cerita sedikit yang di pedalaman Jambi. Yang mengerjakan ladang-ladang warga setempat umumnya adalah pendatang. Mereka menyebutnya orang dari selatan, artinya orang dari provinsi. Bukan warga asli. Sangat bukan. Karena mereka lah yang akan tinggal di situ sampai dia panen, baik tanaman semusimnya maupun tanaman kerasnya, dan itu bisa tahunan. Nah, pertanyaan ini eligible nggak orang kayak gitu? Mungkin nggak. Tapi gimana kita bisa menjangkau mereka juga, karena mereka juga jelas menurut hemat saya butuh rumah dan sebagainya. Terus yang berikutnya, dia juga residu berbagai persoalan lainnya, persoalan perumahan kita di pedesaan. Kenapa? Karena misalnya ketika kita bangun rumahnya di desa itu, maka otomatis sebetulnya kita memberi pengakuan terhadap hak di atas tanah. Sementara kita tahu bahwa di desa-desa, berbagai tempat di pedesaan itu, desa yang berbatasan dan bahkan di dalam kawasan hutan itu banyak sekali. Apakah kemudian kita menganggap bahwa tanah dia sudah berhak menempati kawasan hutan itu misalnya? Apalagi punya sertifikat atau enggak? Tentu punya persoalan legal yang harus diselesaikan juga. Saya kira itu isu-isu besar yang terkait dengan pembangunan perumahan di pedesaan. Iya, menarik nih. Itu pengantarnya Pak Ito. Menarik tuh Pak Erwin. Ini nyambung dari pertanyaan tadi nih Pak John Ketum. Gimana pengembang nih, khususnya APRC melihat kondisi-kondisi pedesaan yang tadi disampaikan Pak Erwin untuk bisa sukses, apalagi mungkin jangan-jangan udah ada target juga kan dari APRC dari 3 juta rumah tadi. Tadi kan ada pengembang yang akan turun gitu kan, tapi ada kondisi-kondisi di lapangan yang tadi Pak Erwin sampaikan juga tidak ringan juga. Gimana Pak Jun? Ya, sebenarnya bicara perumahan di pedesaan itu kan bicaranya bukan berdasarkan kebutuhan rumah itu bukan, tapi bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Itu sebenarnya fungsinya ke sana kan gitu. Nah, terkait yang disampaikan Pak Erwin itu memang betul ada banyak yang teman-teman migrasi antar desa, antar ini ya. Tapi poinnya biasanya itu tergantung pada di mana dia bekerja, disitulah yang biasanya akan menetap. Yang biasanya seperti itu. Jadi mungkin yang imigrasi itu pasti ada pertukaran itu karena kebutuhan pekerjaan tadi. Nah, mungkin kalau masih satu kabupaten atau masih satu provinsi, yang penting gini, nanti ke depannya itu perumahan itu kita berharap tetap memperhatikan kearifan lokal, baik dari sisi bangunan, baik sisi budayanya, ya kan, itu harus kita perhatikan. Jangan sampai dipaksakan yang selama ini selama ini oleh kementerian yang ada, bahwa bangunan harus seperti ini, ukuran ini.
terus misalnya bangunan harus apa namanya bentuknya seperti ini, itu kan nggak cocok di daerah. Nah ini harus kita harus kita suarakan bahwa kearifan lokal harus tetap dijaga. Ya contoh misalnya bagaimana daerah-daerah dataran yang tinggi seperti daerah ya katakanlah sekitar Jawa Barat itu kan umumnya itu datar. Nah beda dengan daerah Kalimantan yang umumnya rawa, ya kan Sumatera. Nah itu kalau dibuat aturan sama tentunya ini juga jadi masalah. Nah itu yang harus dipikirkan pemerintahan ke depan, kearifan lokal harus dijaga. Dan itu juga budaya itu kan juga khas ya kekayaan kita. Nah ketika kita menampilkan fasad-fasad rumah yang kedaerahan itu kan juga suatu keunggulan tersendiri. Makanya harapan kita nanti ke depan rumah-rumah rakyat itu tetap harus memperhatikan kearifan lokal dari segi apapun. Nah jangan diatur oleh pemerintahan pusat yang seragam. Tidak mungkin bisa itu kalau dijalankan. Nah ini yang ini juga salah satu dulu sempat menjadi terhambatnya suplai rumah. Pernah terjadi itu. Buat aturan yang seragam perumahan seluruh Indonesia seperti ini, nggak bisa, pasti tidak bisa. Bagaimana yang di daerah rawa, bagaimana daerah gambut, bagaimana daerah pegunungan, ini kan beda-beda. Jadi yang bisa diseragamkan kalau ini program pemerintahan pusat itu apanya, Pak Yun? Mungkin secara seragam kalau kita maunya aturan, aturan yang memudahkan semua investasi, iklim investasi supaya baik. Jadi jangan sampai aturan-aturan ini, ya mohon maaf, daerah ini kadang-kadang merasa raja-raja di daerah membuat aturan yang berbeda. Misalnya contoh antara Bekasi sama Tangerang yang Bekasi sama mana kota dan kabupaten yang betul-betul berdampingan saja, itu berbeda aturan. Nah ini yang perlu diseragamkan sehingga kolaborasi untuk 3 juta ini tidak ada hambatan-hambatan lagi. Ya harapannya begitu. Jadi jangan sampai misalnya Kabupaten A yang bersebelahan dengan Kabupaten B itu harus persyaratan seperti ini. Yang kabupaten selanjutnya persyaratan yang berbeda. Nah ini penghambat. Nah tapi kalau ini dijadikan keseragaman, tentunya buat para investasi itu lebih tertarik. Mungkin yang perlu seragam mutunya mungkin ya. Kalau mutu pasti rumah layak huni itu kita harus sepakat ya. Kita kualitas itu harus dijaga. Bagaimanapun apalagi ini bicara tentang masyarakat MBR. Masyarakat yang perlu perhatian khusus dari sisi penghasilan yang pas-pasan, dari sisi ekonomi yang juga pas-pasan. Ketika kita tidak memperhatikan bicara kualitas ya. Nah, ini nanti akhirnya apa? Masyarakat akan terbebani lagi. Nah, ya kalau mungkin level yang menengah ke atas itu mungkin bicara perbaikan rumah itu masih mudah, tapi untuk masyarakat yang pas-pasan merenovasi kunci pintu saja udah biaya. Nah ini harapan saya juga pesan sama anggota saya, tetap jaga kualitas. Membangun rumah subsidi bukan serta-merta berharap keuntungan. Pasti ada keuntungan, tapi tidak bisa maksimal seperti bangun rumah-rumah komersil. Yang ada keuntungan lainnya adalah keuntungan sosial dan ibadah. Itu saja. Itu ya. Boleh saya langsung jawab? Silakan. Saya kira saya mau sedikit nimbrung di poinnya Pak Jun ya. Pak Junaidi. Ya. Saya kira mungkin akan ada 2 kategori program penggunaan perumahan di pedesaan. Satu yang boleh saya sebut istilah kalau orang boleh bilang low hanging fruit. Jadi pohon yang tinggal petik dan dekat sekali. Nah saya kira itu jelas peran APRC dan yang lembaga-lembaga sejenis, asosiasi sejenis bisa segera menjadi quick win pemerintah. Segera akan kelihatan hasilnya. Seperti apa Pak? Ya itu tadi masyarakat pedesaan yang sudah agak kota ini ya, dan pasti ada MBR yang sangat padat di situ dan sebagainya. Itu segera bisa dibangunkan rumah. Tapi ada yang menurut hemat saya yang lebih sifatnya social development. Saya pernah memimpin program
mendesain program penanggulangan kemiskinan di perkotaan. Dan program semacam itu, program perumahan semacam itu mungkin akan lebih menjadi seperti program model apa namanya PPK zaman dulu, program pengembangan kecamatan zaman dulu, ada program MHT, penanggulangan kemiskinan di perkotaan dan sebagainya, atau MHT dan sebagainya, yang konteksnya dalam rangka apa namanya, sasarannya dalam rangka peningkatan kualitas rumah itu, dan itu mungkin tidak bisa sepenuhnya apa namanya, walaupun subsidized, mungkin tidak bisa sepenuhnya berjalan dalam skema pembangunan perumahan tradisional yang kita kenal saat ini. Ya, di situ mungkin skema-skema seperti perumahan sosial akan jauh lebih visible. Kalau tadi Apersi punya patokan di bawah 100 masuk? Iya, itu bukan, itu untuk program yang saya sebut sebagai low hanging fruit, yang bisa segera jalankan dengan skema semacam itu, Pak Jun. Jadi apa namanya? Dan itu banyak juga, itu besar. Nah, yang sifatnya social development, community development itu untuk yang apa namanya, mungkin skala terbatas, terpelosok dan sebagainya, sehingga nggak mungkin bisa dijangkau dengan ekonomis oleh pengembang walaupun dia subsidized. Ya, jadi rumah pelosok, pedesaan jauh, dusun-dusun dan sebagainya, itu yang dikembangkan dengan cara seperti program pengembangan kecamatan atau program penanggulangan kemiskinan di perkotaan zaman dahulu itu pada tahun sekitar 99 sampai 2010-an. Oke. Nah, dan ini menurut hemat saya skemanya akan sedikit berbeda. Di sini sangat penting apa namanya, bisa mendapatkan, kalaupun harus bangun rumah baru, dipentingkan apa namanya, tanah-tanah yang sangat murah, mungkin pinjam pakai kawasan hutan kalau memang kita bisa minta itu, mungkin juga menggunakan tanah desa, menggunakan tanah klannya, tanah keluarga besarnya, sehingga tanah praktis nggak usah harus dibeli, sehingga dengan begitu harga akan sepenuhnya bisa ditekan. Dengan subsidi pemerintah maka dia menjadi jauh sangat murah. Bahkan mungkin konstruksinya dilakukan oleh komunitas secara berkelompok dan sebagainya. Saya kira itu cara untuk memperbesar skala dengan biaya yang jauh lebih minimal. Ya, Pak Jum, Pak Erwin. Kalau dilihat porsi tadi Pak Jun sudah sampaikan, per desa itu kan cuma 25 unit. Artinya bukan seperti membangun klaster yang mungkin selama ini udah biasa dibangun teman-teman ini kan. Jadi memang kemungkinan itu apakah rumah baru atau mungkin rumah lama yang dibikin layak. Nah, seperti apa Pak Jun kebayangannya? Karena bukan rumah deret yang seperti selama dibangun kan? Jadi kalau bicara mengurangi backlog, tentunya kalau untuk renovasi dan bedah rumah itu sebenarnya bukan mengurangi angka backlog Yang backlog itu menguranginya itu kan bangunan baru. Nah, kaitan yang di rumah-rumah desa yang tadi 25 unit itu kan yang pasti di Indonesia tidak mungkin seluruh desa bisa terbangun. Betul. Pasti desa-desa tertentu yang katakan semi kota, katanya mendekati kabupaten. Tapi kalau di pelosok banget, saya pikir itu udah tugas yang pemerintah. Tapi kalau ranah kita bagaimana 25, sebenarnya ini bisa lebih, Pak. 25 itu saya pikir itu program pemerintah yang rumah kaitan sosial tadi. Tapi kalau rumah untuk KPR yang desil 1 sampai 3 itu juga bisa dibangun. Artinya apa? Dari sisi sini bisa menambah, dari sisi developer juga bisa menambah. Itu khusus desanya ya. Belum lagi yang perkotaan, ya kan. Harapannya kan begini, dengan kesejahteraan yang ada di desa, ekonomi tumbuh, ya kan. Dampak dari perumahan kan pasti banyak industri ikutannya di desa juga ikut ikut naik. Nah, sehingga mengurangi masyarakat desa urban ke kota. Gitu. Artinya jangan sampai masyarakat desa ini selama ini kan melihatnya kota-kota besar, kota ini yang banyak sektor ekonomi yang menarik, tapi padahal di desa juga bisa digali. Nah, jadi sisi perumahan itu mungkin juga akan membantu kesejahteraan yang sangat bagus. Karena bagaimanapun material-material yang ada di
perkotaan itu juga banyak di desa. Contoh pasir udah ada di situ. Batu kali. Itu Udah pasti lebih murah itu, Iya. ya? Yang pasti itu kan dari desa. Iya, Nah, bagaimana konsep rumah ini supaya murah? Apersi berpandangan seperti ini. Tadi yang sampaikan beliau, salah satunya adalah rumah aset-aset desa. Katakannya kalau untuk social housing, saya pikir aset desa boleh. Tapi kalau untuk yang KPR, yang subsidies ini kan tidak bisa, karena diperlukan jaminan sertifikatnya. Kecuali kalau tanah desa itu beralih ke kepemilikan. Nah, jadi itu bedanya. Artinya optimis kita sepertinya bisa terrealisasi 3 juta, tapi menurut saya ini perlu bertahap, tidak mungkin pada masa pemerintahan pertama. Di tahun 2025 saya yakin pemerintahan ini mungkin ada kenaikan, tapi tidak signifikan 3 juta. Karena bagaimanapun yang saya dengar juga, ini kan dipastikan itu pemerintah akan mengembalikan Kementerian Perumahan dan Perkotaan. Akan dibentuk kembali. Tentunya membentuk kembali ini kan perlu konsolidasi di dalam, perlu waktu. Yang penting program jalan, tapi tidak bisa maksimal dulu yang dikatakan 3 juta. Saya lihatnya seperti itu. Mungkin kalau sudah 2 tahun berjalan, mungkin 3 juta itu segera terkejar. Ini kan tahapannya. Pak Ketum, tadi Ketum udah sebut soal BUMDes gitu kan, terus ada dari APRC yang juga akan turun ke bawah gitu kan. Kebetulan saya kan juga ketum di asosiasi desa, saya juga banyak ke desa-desa. Saya boleh bilang BUMDes itu belum bisa. Nah, kalau nanti ada kemungkinan program ini juga melibatkan BUMDes gitu kan, saya mungkin meyakini itu mungkin hampir 80% lebih tuh tanda kutip nggak akan sesuai target. Nah, gimana nih peran dari pengembang nih? Apakah nanti benar-benar turun ngajarin mereka untuk saya pikir kan begini, di pedesaan itu kan teman-teman secara administrasi terkait bisnis itu kan juga belum paham sepenuhnya. Apalagi mendesain. Ya kayak BUMDes itu juga saya lihat kan juga kenapa pertumbuhannya lamban. Ternyata memang tidak ada pendamping yang mengerti ini, pendampingnya ya. Karena saya bicara ini karena bicaranya adalah level SDM. Istilahnya BUMDes dipaksakan, tapi diadakan BUMDes tapi SDM-nya dipaksakan, ya kan? Jadi sehingga tidak berjalan dengan baik. Padahal kalau saya lihat ada beberapa desa itu BUMDes-nya berjalan dengan baik. Ya kan? Bagus. Nah itu ya mungkin ya edukasi ya tadi pendampingan itu penting. Ya yang dampingi yang betul-betul mengerti juga. Jangan yang selama ini ditempatkan pendamping ya, katakanlah sarjana pendamping. Nah sarjananya sendiri juga diciptakan tidak mendampingin tentang yang diinginkan. Mungkin kompetensinya yang lain, kompetensinya juga beda. Akhirnya ya berjalannya seperti itu. Nah, maksud saya BUMDes ini kita akan produktifkan ketika membangun rumah untuk BUMDes yang sudah betul-betul bisa berjalan. Ketika belum ya kita bangun untuk masyarakat pedesaan atau masyarakat di lingkungan desa itu atau kabupaten itu, itulah menjadi developer baru. Jadi bisa BUMDes, bisa developer baru. Nah ini, sebenarnya kalau BUMDes ini kenapa ya data backlog kita kan nggak pernah valid. Ada yang mengatakan 12 juta sekian. Betul. Ada sekian karena memang cara pendataannya, database-nya itu juga nggak mengerti nih yang mengumpulkan database-nya. Bagiannya beliau nanti itu. Ini penting. Jadi gini, ekosistem ini akan bisa berkolaborasi ketika database-nya benar. Betul. Nah, bagaimana database ini mencari? Selama ini ya contoh kita lewat statistik. Beda dengan PUPR, beda. Nah, ini kan kenapa sih kok apalagi zaman secanggih ini ya, kalau untuk mendatabase ini kan lebih gampang. Harusnya real, lebih gampang kebutuhannya ya. Makanya saya APRC ya berkeinginan bahwa database inilah dasar untuk bagaimana ekosistem ini ikut nimbrung ketika melihat database itu valid. Ya kan? Betulkah orang butuh rumah di desa ini sekian? Betulkah di perkotaan seperti ini? Nah, itu yang ini database ini
itu bisa diciptakan melalui sistem. Jadi backlog kita sekarang ini belum valid ya, Ketum ya? Belum. Jadi kita Apersi juga berpikir, tapi sampai ke sistem aja Apersi sampai mikirkan bagaimana mendapatkan data backlog ini. Ya tentunya sistem ini harus kerjasama dengan BUMDes tadi, dengan kepala desa. Itu yang mengerti warganya. Warga yang RLTH, terus warga yang betul-betul nggak punya rumah, warga yang betul-betul mau perbaikan rumah, itu tahu dia. Nah, kalau ini jalan, mungkin abang bergerak di masyarakat desa, ini bisa diciptakan, Bang. Bisa kita libatkan masyarakat kebutuhannya itu, berapa sih realnya. Tinggal buat sistem, Bang. Jadi nggak hanya, desa ini 25 unit, nggak begitu. Nggak begitu. Nggak semua desa butuh rumah, Bang. Iya, setuju. Nggak semua desa butuh yang 25 unit itu belum tentu. Ya, jadi kita kepinginnya ini database dulu yang kita betul-betul valid. Nah, ini untuk kepentingan semua ya ekosistem itu tadi, Pak. Kalau nggak valid ya percuma, akhirnya tebak-tebakan anggaran negara pun juga akhirnya tebak-tebakan, Pak. Termasuk kuota subsidinya. Nah, begitu juga kan Renstra yang sebenarnya itu kan 220.000 unit pada tahun ini. Faktanya tahun ini 166.000 unit. Masih kekurangan. Dan bulan ini udah habis. Awal Agustus ini habis. Kalau sudah habis begini, ini betul-betul teman-teman ini kayak apa, Bang? Ngegas langsung nyungsep. Ya kayak rem mendadak gitu ya. Nah, ini efek dan dampaknya sangat besar, terutama kepada para pengusaha dan MBR-nya. Saya laporan dari perbankan-perbankan yang proses itu bahkan ribuan berkas itu tidak bisa diproses. Masyarakat mau ngambil rumah itu karena kuotanya habis. Nah, begitu juga pengusaha. Ini kan siapapun kalau berinvestasi itu kan kepastian. Itu 1 juta loh. Apalagi 3 juta. Betul. Kepastian dalam berusaha itu kan dibutuhkan. Ketika ini ngerem dadakan, ini kan berbahaya. Berbahayanya dari sisi apa, Bang? Ya tadi industri ikutan pasti akan bermasalah. 108 industri ikutan pasti juga kurang terserap. Terus yang paling penting lagi tenaga kerja, Bang. Hampir semuanya pekerja yang ada di sektor properti itu semuanya padat karya. Dan pekerjanya itu hari ini kerja, hari ini untuk makan. Nah, ketika ini stop, ya kita harus bisa mengartikan berapa masyarakat yang dirugikan. Belum lagi ketika ini sampai katakanlah 6 bulan ya, kalau 6 bulan ini saya yakin ini banyak developer bertumbangan, terutama developer menengah ya, karena apa? Untuk biaya operasional dan lain sebagainya itu kan perlu cash flow yang baik. Nah, ketika ini terhambat di sisi kuota, ya pasti kemana-mana ini dampaknya. Saya boleh bilangin waktu pas ngitung kota itu tidak ada data yang valid? Ya, saya tidak mengerti. Karena memang perencanaan itu kan harus matang. Ini kan sebuah negara menurut saya, Pak. Kalau BUMDes saya maklumin, Pak. Kan? Ini sebuah negara yang mungkin tanda kutip tahun ini adalah tahun kemarin kita disibukkan dengan pemilu. Mungkin anggaran terserap di sana. Tahun ini juga disibukkan dengan pilkada dan lain sebagainya. Mungkin juga ada di sana. Tapi sektor-sektor yang membangkitkan ekonomi itu sebaiknya jangan tersenggol. Harus dijaga. Harus dijaga. Mungkin pembangunan yang lain bisa kita tahan, karena efeknya nggak langsung. Contoh misalnya infrastruktur, itu kan nggak langsung. Tapi ketika ini kaitannya ekonomi yang bergesekan langsung terhadap kebutuhan masyarakat, ya ini harus digerakkan dulu. Mana yang prioritas, mana yang bisa ditahan dulu. Nah, ini kan kebalik, yang prioritas di stop. Tapi untuk buka daerah-daerah terisolir kan perlu infrastruktur tadi. Ya artinya gini, bukan apa, Bang? Itu kan hanya waktu 3 bulan 4 bulan ini. Artinya bukan masa panjang. Artinya masa 3 bulan ini menjelang kuota habis. Yang ini efek ke ekonominya sudah berjalan. Sudah selesai ini ya kan, sudah berjalan. Mungkin ini dijadikan prioritas. Beda kalau jangka panjang infrastruktur untuk membuka akses itu kan juga buka ekonomi juga. Tapi kalau yang
yang ini loh sisa 3 bulan akhir tahun ini. Nah ini kalau nggak diatasin, ya itu tadi yang dampak yang saya sampaikan tadi. Nah artinya apa? Ada skala prioritas kalau ini memang dampaknya langsung ke masyarakat terkait ekonomi, ya itu harus dipikirkan maksimal. Iya, ini sebelum ke Pak Erwin nih, saya lihat kan ada poin-poinnya nih, karakter di desa, terus kemampuan SDM, jadi terus validitas data, terus kepastian subsidinya nih, apalagi nanti kalau 3 kali lipat ini kan. Nah, artinya kalau dari sisi ini Apersi pertama siap untuk ikut program ini ya. Siap, sangat siap. Kemudian SDM-nya juga bisa turun, dan sekaligus kalau nanti BUMDesnya dilibatkan untuk juga bisa dibantu, ya kan. Terakhir mungkin soal data. Nah, ini mungkin saya ke Pak Erwin nih. Jadi kelihatannya nih Pak Erwin, data backlog itu memang belum pasti. Ya kan, ke depan nih kalau 3 juta rumah di desa, di kota, di pesisir tuh kita butuh berapa sih kebutuhan yang harus dibangun. Itu satu. Yang kedua tadi soal SDM. Nah ini domainnya akademisi nih, ya kan. Kalau dari pengembang tadi mungkin dari pengalaman udah bisa turun nih ngajarin kan. Tapi kan apa ya bisa secepat itu untuk bisa transfer knowledge yang pengembang ke BUMDes yang SDM-nya tadi yang saya bilang mungkin kita bilang nggak jalan. Gimana dari akademisi? Pertama saya mau komentari sedikit soal data ya. Saya kira bahkan program bansos yang sekarang berjalan pun datanya itu diskus kita yang udah. Saya pernah mendesain program P2KP dulu dengan data dari berbagai pihak, juga itu pengolahannya nggak lemah sekali kita. Itu butuh waktu yang lebih panjang untuk itu pun bisa bocor ya. Atau bahkan ada anekdot begini Pak Indra. Dulu ketika Pak Harto mencanangkan kita akan mengeluarkan Inpres Desa Tertinggal, awalnya sangat sedikit gubernur yang mendeklar bahwa provinsinya miskin. Tapi ketika dikatakan bahwa itu akan ada duitnya, semua kemudian mendeklar bahwa itu miskin. Ya, jadi maksud saya rely on kepada desa juga bisa jawabannya begitu gitu. Sama dana desa sekarang mau jadi desa semua sekarang. Jadi tergantung bagaimana mereka membaca apa di balik satu program tertentu. Tapi menurut hemat saya mungkin nggak perlu saya setuju dengan Pak Junaidi, perlu ada kepastian usaha dan sebagainya. Menurut hemat saya angka backlog-nya begitu besar sekarang, bahkan dengan 3 juta rumah pun belum akan terkejar itu. Tapi tadi itu data itu kan belum valid. Betul. Tapi demand-nya begitu besarnya Pak Indra. Supply 3 juta pun masih jauh untuk memenuhi demand. Terlepas datanya itu valid atau enggak. Ya, tapi kan bedanya nggak banyak antara satu instansi dengan data dari instansi yang lain. Nggak akan terlalu banyak bedanya. Untar pernah nggak bikin riset itu? Belum pernah. Kita belum pernah. Mungkin akademisi bisa lebih detail. Tapi itu butuh effort yang jauh lebih sangat besar loh, karena saya pernah terlibat dalam program yang didanai oleh Bank Dunia dan Bappenas. Itu program nasional pasca krisis 98. Itu untuk kita merumuskan siapa sih orang miskin yang akan mendapat bantuan subsidi P2KP itu. Itu pengolahan datanya tidak mudah, itu butuh effort bukan main besar-besaran. Saya kira nggak ada universitas yang punya kapasitas untuk melakukan itu saat ini. Oke, balik lagi tadi tentang apa tadi pertanyaan kedua Pak Indra? Iya, soal data, soal kesiapan SDM. Saya kira tergantung bagaimana kita melihat program ini. Kalau konteksnya seperti saya katakan tadi bahwa yang low hanging fruit bisa ditangani oleh Apersi atau asosiasi pengembang yang lain. Nah, sementara yang 2/3 dugaan saya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas rumah itu, saya kira itu juga bagian dari kita mengurangi backlog. Kalau itu mungkin ditangani dengan pendekatan yang berbeda seperti saya katakan tadi, entah dengan model social housing, community development dan sebagainya. Dan itu menurut hemat saya yang saya coba cerita sekarang pengalaman kita di Aceh dan di P2KP untuk hal semacam di Aceh kita bangun 120.000 rumah loh pasca bencana, jadi nggak kecil juga untuk jangka waktu 4 tahun. Itu rumah seperti apa? Rumah
Tahan gempa itu ya? Prefab atau Enggak, ada yang prefab, ada yang tidak. Jadi bukan rumah sementara maksud saya ya? bukan barak. Barak lain lagi. Iya. Ini rumah permanen mereka. Dan yang kita banyak terjunkan ke desa-desa itu kita sebut sebagai fasilitator perumahan. Dan mereka adalah arsitek, civil engineer yang baru lulus dan sebagainya yang bisa membantu mendampingi secara teknis, bukan dari segi desain sepenuhnya. Mereka akan akomodir requirements tempat, the so-called kearifan lokal dan sebagainya. Jadi itu yang akan mereka lakukan. Nah, melatih fasilitator semacam ini saya kira bisa sangat cepat. Bisa sangat cepat untuk segera bisa bahkan di Aceh dulu kita juga banyak menerima bantuan yang disebut sebagai barefoot architect. Mereka itu warga desa di situ? Ada warga desa, ada juga dari luar, dan bantuan untuk Aceh kan dari seluruh Indonesia. Jadi banyak tenaga mahasiswa yang baru lulus dan sebagainya, yang kemudian datang ke Aceh untuk membantu konstruksi Aceh. Itu barefoot architect itu karena mereka juga baru lulus dan sebagainya bisa sangat murah gitu, dan bisa dengan cepat diproduksi kalau boleh pakai istilah itu. Dan saya kira dan kita waktu itu mintanya ke perguruan tinggi. Jadi bukan hanya perguruan tinggi di Aceh, bahkan saya pergi ke Padang, ke perguruan tinggi di Jakarta, perguruan tinggi di Medan dan sebagainya untuk bisa jadi perguruan tinggi setempat sedekat mungkin dengan tempat itu untuk bisa memproduksi so-called fasilitator perumahan itu. Menurut saya itu cara kita mungkin harus menyiasati program dengan skala sebesar ini. Karena APRC sendiri atau asosiasi manapun tidak akan bisa sendiri ngurus kebutuhan yang begitu besarnya. Ya, jadi ada pemerintah, pengusaha, mungkin nanti akademisi juga gitu. Dan mungkin juga informasi tadi yang soal karakter, jumlah, mungkin kerjasama juga dengan organisasi-organisasi desa yang memang pasti. Kepala desanya di situ, BPD-nya di situ, perangkatnya di situ, dia tahu persis kebutuhannya. Saya Pak Indra soal apa yang kita juga lakukan di satu desa namanya Lepung di Aceh. Mereka bahkan kemudian mengusulkan, boleh nggak Pak kontraknya kami pegang? Itu yang namanya community contracting. Community contracting. Kontrak untuk bangun rumah mereka sendiri. Boleh nggak? Kami aja yang ngatur, kami aja yang mendesain. Alasannya? Alasannya karena dengan cara begitu dia bisa menggunakan sumber daya dia juga, ikut share. Jadi rumah yang dibangun rata-rata UN Habitat waktu yang bangun saya jadi koordinatornya. Rumah yang dibangun lebih tinggi harganya dan dana yang diberikan oleh lembaga bantuan waktu itu. Ya kasih dana UN Habitat yang terbangun bahkan standarnya jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh donornya. Karena itu mereka mengerjakan sendiri. Effortnya nggak tukangnya nggak usah dibayar atau bayar minimal materialnya bisa ambil sisa-sisa yang ada, terus pekerjanya juga mereka sendiri dan seperti tugas dari pemberi bantuan hanya mengawasi kualitasnya. Jadi seperti yang disinggung di awal tadi, apa yang jadi kewajiban pemerintah, aturan mainnya dan kriterianya, rumah seperti apa, soal desain, soal konstruksi seperti apa, itu bisa serahkan ke daerah ya, ke daerah masing-masing ya. Iya, Pak Jun, Pak Erwin, ini udah hampir 1 jam juga kita diskusi. Kelihatannya nih nggak mungkin hanya 1 kali pertemuan kita. Saya lihat masih begitu tadi Pak Erwin, Pak Ketum ngomong, banyak lagi rentetan pertanyaan yang mesti kita kembangkan nih. Itu dia menurut Anda. Ini sesuatu yang baru. Pembangunan perumahan skala sebesar ini di pedesaan. Menurut saya ini harus kita bedah agak serius. Apa saja tantangan utamanya, apa saja tantangan ikutannya. Jadi soal logistik misalnya. Logistik materialnya kita bangun 120 rumah saja di Aceh waktu itu kita mikir logistik dari seluruh Indonesia, bukan hanya dari sekitar Aceh. Udah pakai pesawat itu kalau enggak
habis hutan Aceh untuk Iya. kayunya dari Iya. nah, apalagi yang kamu mau 1 juta rumah ini, logistiknya apa? Seperti apa? Iya, jadi Pak Bang Jun, jadi mungkin kita akan undang nih, sekarang kita udah undang Pak Erwin dari sisi akademisi, mungkin kita akan undang juga dari sisi desa. Ya mungkin, mungkin nanti material produsen ini ya, siap nggak? Nanti udah turunin tim ya, udah ke bawah, materialnya nggak bisa masuk, biayanya mahal. Nanti mungkin itu kita perlu beberapa kali lagi nih datang ke markasnya Apersi nih untuk diskusi. Tapi sebelum itu nih saya mungkin pertanyaan terakhir lah ya, mungkin ke Ketum, kira-kira apa saran Ketua Umum Apersi ya, yang kelihatannya tadi udah siap nih untuk mensupport program ini bisa berjalan nih. Apa sih? Entah perizinannya yang mungkin harus seperti apa. Tadi sempat disebut kuota gitu kan. Nanti juga Pak Erwin dari sisi SDM, data gitu kan, apa yang harus dilakukan. Biar pemerintah besok nih dapat masukan nih dari kita gitu. Iya. Pak Jadi kalau saya melihat tuh ada 3 komponen, Bang. Terkait terutama kalau di Apersi ini khususnya menangani rumah KPR yang menengah ke bawah. Jadi poin utama adalah sektor birokrasi, ya kan? Ya kan. Kedua, kan ini akan panjang nih nanti ya. Kedua sektor pertanahan. Ya. Ketiga sektor pembiayaan. Ya. Nah itu paling penting. Keuangan, ATR. Ya dan birokrasi kan termasuk perizinan dan lain sebagainya. Iya. Nah itu yang paling penting. Kalau pertanahan ini juga kayak tanah ini juga 60% hitungan kita permasalahan ada di tanah, ya kan? 60% hitungan kita. Jadi kalau tanah ini sudah udah beres, maka masa yang lain-lain bisa terselesaikan. Nah tadi yang kita kaitkan dengan birokrasi yang selama ini ya egois antar KL, egois antar institusi itu masih ada, ya kan? Sampai sekarang, ya kan? Terkait bagaimana PUPR dengan lingkungan hidup, bagaimana PUPR dengan pertanahan, ini masih belum beres ini. Kalau rumah desa nambah tuh. Ya nambah lagi. Kemendes sama Kemendagri juga. Menurut saya karena kalau perumahan desa ini ya udahlah serahkan kabupaten aja kalau memang ini kan, ya kan, serahkan biar cepet aja ya. Nah contohnya dari IMB ke BBG yang tadinya harapannya dengan Ciptaker BBG tadi dengan mudah dan cepat, ternyata faktanya lebih sulit. Nah itu artinya yang hal demikian harus betul-betul dibereskan. Nah terkait pembiayaan tadi udah kita singgung, bagaimana di Indonesia ini masyarakat yang ada di Indonesia itu hampir sebagian besar adalah penghasilan yang non-fixed income, non-bankable. Ini harus teratasi. Kalau penghasilan seperti ASN, TNI Polri, terus karyawan, itu jumlahnya kan tidak banyak dan bakal makin menipis. Nah itu kan kita harus mengarahkan bahasanya kebutuhan rumah dan hak asasi manusianya kan sama nih. Nah masyarakat ini yang harus diedukasi dan diakomodir kepentingannya. Ini kan harus fair, adil, negara hadir di situ. Jadi poinnya 3 itu kita. Terus kaitan pembiayaan ya, pembiayaan tadi yang saya bilang konsistensi pemerintah harus jelas, karena jangan sampai pembiayaan ini sudah jelas-jelas range-nya sekian ribu unit tiba-tiba berkurang. Nah ini antara perencanaan si pengusaha dengan range sudah jauh berbeda. Nah ini Bang, tiga itu artinya kita kepinginnya ekosistem perumahan ini betul-betul kolaborasi untuk masyarakat MBR, masyarakat menengah ke bawah. Dan diantaranya sampailah masyarakat yang housing sosial tadi Pak. Iya. Nah, spesifik dikit. Apersi punya target nggak dari 3 juta ini mau bisa jadi berapa? Kalau Apersi ini yang program khusus yang sekarang nih yang yang kaitan KPR desil 6 juta sampai 8 juta ya maksimal 6 sampai 8 kita bisa 2 kali lipat Bang. 2 kali lipat yang selama ini kita 120.000 bisa bertambah kurang lebih 140-an atau 150-an ribu di sisi yang ini. Di sisi yang desa kita juga optimis nih. Jadi Apersi ini sudah mau merambah yang ke desa nih. Nah makanya hitung-hitungan kita bisa maksimal 500.000. 500.000? Ya. Oh luar biasa. Ya, dalam waktu? Kalau tahun
yang akan datang belum bisa. Karena memang ini kan barang baru, perlu sosialisasi, edukasi ke masyarakat, perlu waktu lah Bang. Mungkin tahun kedua atau ketiga. Mungkin tahun kedua, karena ini kan melibatkan yang tadi BUMDes tadi belum tentu bisa paham itu. Masyarakat desa yang mau jadi pengusahanya juga perlu diedukasi. Terus kita memang sih kalau yang level-level KPR, saya pastikan tidak jauh dari desa. Artinya nggak mungkin sampai di pelosok desa. Nggak mungkin. Nah, pelosok desa itu mungkin ya kerja pemerintah terkait social housing tadi. Nah, kalau bankable tadi, ininya solusinya koperasi dan BUMDes. Artinya dia sebagai avalis. Oke. Bukan dia ngasih pembiayaan tetap bank. Iya, tapi dia menjamin lah ya. Iya. Jadi koperasi pun juga lihat-lihat, BUMDes pun juga lihat-lihat, nggak asal BUMDes, nggak asal koperasi. Koperasinya udah profesional belum, udah berapa tahun berdiri ya. Jangan sampai koperasi mau ada program ini langsung bentuk koperasi, ya tidak mungkin. Karena dia harus diuji dulu bagaimana koperasi ini sudah berjalan atau belum. Jadi pesisir sama desa, APRC udah siap 500? Siap Bang. Artinya kalau kita lihat dengan catatan tadi, sektor birokrasi, sektor berizin, pembiayaan, sektor tadi pertanahan itu bisa terselesaikan. Itu kan penting kan Bang, termasuk sektor infrastruktur. Nah, saya lupa infrastruktur itu juga penting Bang. Jangan sampai masuk ke perumahan lokasinya jalannya setapak. Betul. Ya kan? Nah, itu kan bisa kolaborasi antara PU dan nanti Kementerian Perumahan. Ya kan gitu. Infrastruktur disiapin, Kementerian Perumahannya yang masuk untuk penyediaannya. Jadi pemerintahan baru memang kelihatannya harus mulai mempersiapkan KL antar instansi harus kolaborasi Bang. Rumit malah nanti. Ya, harapannya kalau saya lihat Bapak Presiden ini ambisi untuk 3 juta, saya yakin itu harus terselesaikan yang kaitan yang saya sebutkan tadi. Yang sampai ini yang hambatan. Optimis kita 500.000 unit, tapi kalau di sini hambatannya di pemerintahannya ya juga sulit kita. Ya perizinan, pertanahan, pembiayaan itu Bang Mas. Ya, makasih Pak Jun. Pak Erwin, apa masukannya untuk program ini bisa berjalan lancar? Tadi dari diskusi kita tadi kelihatan banyak yang harus kita pertajam lagi nih. Tapi sementara apa yang bisa disampaikan? Saya kira memang program ini harus sangat desentralized. Jadi kendali dari penyeragaman jelas nggak bisa. Kendali terpusat pun terbatas pada regulasi dan kriteria. Dan sementara pelaku utamanya akan banyak dari masing-masing daerah, artinya universitas lokal dan sebagainya untuk melatih fasilitator misalnya dan sebagainya, itu adanya dilakukan di daerah, regulasi setempat, dilatih setempat. Jadi itu menurut saya nggak mungkin dikendalikan secara terpusat. Masukan untuk pemerintah yang buat program ini apa Pak Erwin? Ini harus didesain dengan cermat, dengan sungguh-sungguh, karena pertama tadi balik lagi pengalaman kita sangat terbatas kaitan dengan perumahan. Dan yang kedua, persoalannya agak sedikit kompleks dan merupakan residu dari banyak persoalan lain. Contohnya saya sebutkan tadi soal dari di NTB saja misalnya, dari sekian banyak desa, kita 486 desa, itu ada desa pinggir hutan atau di dalam hutan. Nah, gimana kita akan membantu mengakali persoalan ini? Bukan mengakali, tapi mencari jalan keluar persoalan ini. Karena begitu kita masuk bangun rumah di situ, keberadaan mereka jadi sah dan sebagainya. Gimana? Mereka juga terjangkau oleh program semacam ini. Padahal kita sepakat tadi di depan bahwa ini program penting, sangat bagus, membantu meningkatkan kesejahteraan mereka seperti Pak Jun tadi katakan. Tapi gimana mereka bisa dijangkau? Saya kira cerita yang sama akan kita temukan di setiap provinsi. Penelitian saya di Jambi juga menunjukkan bahwa rumah-rumah desa-desa, dusun-dusun di pinggir dan dalam kawasan hutan itu sangat banyak. Jadi makasih Pak Erwin Fahmi, Kaprodi MPWK Magister Perencanaan Wilayah dan Kota. Yang kita harapkan nanti akan banyak memberikan masukan-masukan
terutama bagaimana turunan dari yang selama ini teman-teman developer di kota, tapi masuk ke pesisir dan ini. Saya kira Karena mungkin kita bisa kita belum bantu bicara banyak, perencanaan kita wilayahnya bisa bantu nih. banyak dalam desain program maupun dalam penyiapan tenaga. Ya, ya. Pasti sangat banyak. Jadi gini Bang, Ya. sebelum closing, Ah, saya berharap ya. nanti pembangunan rumah di pedesaan itu kita libatkan masyarakat desa. Gimana tegasin? Pembangunan rumah di pedesaan yang mengatasi backlog untuk di pedesaan ini, saya berharap jangan mendatangkan developer dari kota. Oh, oke, itu poin ya. Ya, jadi kita harus konsisten bagaimana di pedesaan itu kesejahteraan dinikmati oleh masyarakat desa, bukan yang besar-besar datang Masuk ke ke desa. Itu Oke, rasanya tidak oke. pas. Ya. Ya, kalau kita niatnya mensejahterakan masyarakat. Artinya udah tepat untuk memberdayakan BUMDes, cuman BUMDesnya harus betul-betul ya kapasitasnya ya. ditingkatkan. Tapi kan tidak jadi hambatan, BUMDes belum bisa jalan, kita masyarakat bisa desa yang dampingi. bisa Oke, gitu. oke. Ini menarik ininya, Pak Jun, terakhir closingnya. Oke, Pak Junaidi Abdillah, Ketua Umum Apersi, terima kasih banyak. Tempatnya sudah dipakai, Bang Junaid. Ya, mudah-mudahan besok-besok kita akan Ini sering posko diskusi. konsolidasi anggotanya. Oke. Ini seluruh Seluruh Indonesia ya. Oke, makasih Pak Jun. Mungkin besok-besok kalau kita buat lagi, tapi melibatkan mungkin stakeholder yang lain ya. Boleh. Terkait Siap. pemerintahan baru dengan 3 juta rumahnya. Siap, Bang. Pak Erwin Fahmi, terima kasih banyak sudah Sama-sama, hadir Pak. ya. Mungkin tadi banyak hal yang mungkin perlu kita kembangkan Ya, lagi. masih lebih Ya. jauh. Nah, ini perannya akademisi ya, mempersiapkan SDM-nya. Nanti kalau misalnya ada turunan ke BUMDes, bagaimana cara singkat untuk bisa teman-teman developer untuk bisa transfer knowledge-nya ke BUMDes. Mungkin perannya akademisi khususnya MPWK Untar ini akan banyak diperlukan. Sama data tadi ya. Kita sih berharap nih akademisi mungkin punya inisiasi ya. Saya nggak tahu nanti seperti apa ke pemerintah. Apersi sudah ada, Bang. Artinya kami juga buat inisiasi bagaimana database itu BNM Bedres. Oke. Nah, jadi itu betul-betul untuk semua. Untuk semua se-Indonesia. Oke. Ya, pola-pola sistem yang kita bangun nanti. Iya, harus ada punya data Apersi punya backlog sebenarnya segini loh. Iya. Toh yang udah kita bangun pun masih banyak yang belum diisi gitu kan. Oke, Pak Jun, ya Pak Erwin Fahmi, sekali lagi terima kasih ya udah diskusi panjang tentang program 3 juta rumah Pak Prabowo Gibran. Mudah-mudahan ini bisa jadi masukan juga ya, walaupun ini baru kecil ini baru mungkin yang akan kita bahas. Ya, mudah-mudahan nanti kita akan bisa diskusi lebih jauh lagi. Makasih Pak Erwin, Pak Jun, ya sahabat Koridor.tv dan sahabat Bang Junaid. Oke, terima kasih banyak sudah mengikuti diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat masyarakat, buat pengembang, buat akademisi, dan juga buat pemerintahan baru yang nanti akan mengawal program 3 juta rumah. Mudah-mudahan bermanfaat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat rumah rakyat. Semangat rumah rakyat.